Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Saudara-saudara terkasih yang diberkati oleh Tuhan, kita sungguh merasakan berkat Tuhan di hari ini. Karena itu, mari kita beri waktu untuk ada dalam hadirat-Nya. Kita mengangkat pujian, nyanyi, dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita berdoa. Mensyukuri untuk berkat Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami hidup seorang diri saja, sehingga sehat, kuat, terus kami nikmati sampai pada saat ini. Karena itu, diberkatilah kami semua ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbingan Tuhan akan membawa kami semakin mengerti, semakin memahami untuk setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah itu juga dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari bersaudara-saudara, kita membaca firman Tuhan bersama di saat ini dalam Yohanes 12 ayat 33 hingga ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Tema perenungan kita di saat ini adalah anak manusia ditinggikan. Tahukah Anda, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebutan favorit Yesus untuk dirinya sendiri? Ia seringkali menyebutkan ia adalah anak manusia. Sebutan ini kita bisa lihat dalam Injil Matius yang diulang 29 kali, 16 kali dalam Injil Markus, 25 kali dalam Injil Lukas, dan 12 kali dalam Injil Yohanes. Kalau sebutan anak Allah diberikan oleh orang lain, kepadanya sebutan anak manusia hampir selalu diucapkan oleh Yesus sendiri. Dalam perikop ini, Yesus menyatakan bagaimana ia akan mati. Yesus tidak menyembunyikan kenyataan tentang kematiannya. Dalam ayat ini, Yesus menyatakan dengan jelas bahwa kematiannya adalah bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Meskipun Yesus sudah berbicara tentang kematiannya, tapi masih banyak orang bingung dan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan anak manusia harus ditinggikan. Mereka tidak mengerti bahwa Mesias yang mereka harapkan adalah seorang yang harus melalui penderitaan dan kematian untuk memberikan keselamatan. Sehingga
Orang banyak menjawab kepadanya, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap ada untuk selama-lamanya. Bagaimana dapat engkau berkata, anak manusia harus ditinggikan? Siapa anak manusia itu?" Banyak dari mereka menganggap bahwa Mesias harus hidup untuk selama-lamanya dan tidak akan mati. Mereka terpaku pada gambaran Mesias yang dominan dan kuat, bukan pada gambaran Mesias yang akan menderita dan mati. Namun, melalui kematiannya di kayu salib, ada jalan menuju kemuliaan dan kemenangan. Kematian Yesus menjadi kemenangan atas dosa dan kematian, dan siapapun yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal. Karena itu saudara-saudara, melalui firman ini, sebagai pengikut Kristus kita pun diajak untuk dapat mengikuti jalannya, yang kadang melibatkan penderitaan, pengorbanan, dan ketidakpahaman dunia. Namun, melalui semua itu, kita percaya bahwa jalan itu adalah jalan menuju kehidupan yang sejati bersama Tuhan. Kita juga diingatkan untuk terus menggali pemahaman kita tentang jalan Tuhan, karena kadang-kadang cara Tuhan bekerja dalam hidup kita tidak selalu kita pahami pada saat itu, tetapi itu selalu untuk kebaikan kita. Kita diajak untuk lebih memahami rencana keselamatan Tuhan yang digenapi melalui penderitaan dan kematian Yesus di salib. Meskipun sulit dipahami, kita dipanggil untuk percaya bahwa jalan yang Tuhan pilih adalah jalan yang terbaik untuk membawa kita pada hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami semua telah dibimbing dengan firman yang mau untuk menuntun dan mengingatkan kembali kepada kami semua bahwa anak manusia yang akan ada dalam kehidupan kita, dialah yang akan membawa kemenangan dalam kehidupan umat manusia, sehingga kita diingatkan bahwa anak manusia itu harus senantiasa kita tinggikan dalam segala keberadaan apapun dalam kehidupan kita. Karena itu kami yakin percaya lewat keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami semua akan membawa kami semakin giat dan tekun, semakin untuk dapat melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan saat ini bermohonlah juga kami kepadamu untuk kehidupan kami di hari ini. Ketika kami akan bekerja, beraktivitas, berusaha, kami pun bermohon bimbingan dari Tuhan. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan hikmat agar kami dapat mengerjakan akan setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik, sehingga apapun yang menjadi profesi kami, apapun yang menjadi usaha dan studi kami, semuanya pun akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami pun senantiasa juga membawa dalam doa untuk kehidupan saudara-saudara kami yang terus berjuang dengan sakit penyakit, dengan berbagai pergumulan. Tuhan juga akan selalu memampukan mereka, sehingga mereka pun akan selalu merasakan bagaimana kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kami yakin percaya, dimanapun kami pergi dan berada di hari ini, semuanya ada dalam pemeliharaannya Tuhan. Dan inilah ya Tuhan, menjadi doa dan permohonan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian.